Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Gajana TV, jumpa lagi di program Ngopi Ngobrol Perkara Islam bersama saya Zenita Putri. Dan kali ini saya sudah berada di Musolah di Teluk Cendrawasih Gang 5. Dan hari ini kita balik lagi nih teman-teman untuk ngebahas bagaimana seputar puasa, kemudian juga bagaimana kajian-kajian dalam Islam. Dan hari ini kita akan mengangkat tema tentang taubat, di mana bulan puasa ini sebagai bulan yang penuh rahmat dan juga penuh keberkahan dan juga ampunan pastinya. Dan pastinya saya juga nggak sendiri. Terima kasih juga kepada Karita Malang dan juga NU Arjosari dan juga Ustadz yang sudah berada di sebelah saya ini. Ada Ustadz Haji Bukhari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Puasanya lancar Ustadz? Alhamdulillah. Ini Ustadz udah nggak sabar nih. Gimana sih selama bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh ampunan Ustadz? Gimana proses taubat atau taubat itu maknanya seperti apa Ustadz? Monggo silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Gajayana TV yang terhormat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa kembali berada di dalam acara ngopi berbicara tentang Islam, yang pada alhamdulillah pada saat ini kita mengangkat topik tentang taubatan nasuha. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan puasa itu adalah bulan yang penuh berkah, penuh rahmah, juga termasuk bulan pengampunan. Di mana pada fase kedua, yaitu 10 sampai 10 antara 10 sampai tanggal 20 ya, atau fase kedua itu adalah fase maghfirah, pengampunan. Bahwa setiap orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu pasti mendapat maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya apabila kita introspeksi diri untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana taubat itu sangat diperintah oleh Allah. Diminta kita untuk segera bertaubat, yang artinya kita itu kembali dari jalan yang sebelumnya kita bermaksiat, kita melakukan kesalahan kepada Allah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, segeralah engkau bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, yaitu taubatan nasuha. Artinya apa? Allah memberikan kesempatan kepada kita. Setiap manusia itu tidak pernah terlepas dari dosa. Betul. Karena manusia itu sudah menjadi tempatnya. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Tempatnya dosa. Bahwa manusia itu tempat dosa dan salah. Tidak ada manusia yang tidak berdosa kecuali Nabi dan Rasul yang memang sudah dijamin bahwa mereka adalah maksum. Tapi kalau kita manusia biasa, memang tempatnya lupa dan dosa. Untuk itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki, untuk segera bertobat. Karena apa? Karena dosa ini yang menyebabkan kita nantinya tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita harus sadari bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah, tiada lain kecuali untuk hanya menyembah Allah. Kita semuanya sudah paham dalilnya Al-Qur'an, bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi karena dorongan kita hidup di dunia ini, yang mana dunia ini kita tahu semuanya, banyak godaannya, begitu indah, gemerlapnya itu luar biasa. Apalagi zaman sekarang ini, teknologi yang luar biasa, jet, HP, sebagainya luar biasa. Yang mana waktu saya kecil kita tidak mengalami itu. Ya, betul Ustaz. Anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang
sudah usia SD, semuanya sudah melek teknologi. Akibatnya dengan mereka tergiur dengan indahnya dunia ini. Kadang-kadang kita lupa untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Makanya Allah mengingatkan, kalau engkau sudah terlanjur melupakan aku, segera kembali kepadaku. Seberapapun dosamu, tapi rahmatnya Allah itu sangat luar biasa. Allah penuh dengan pengampunan, Allah juga penuh rahmat. Akan tetapi diingatkan bahwa sebesar apapun rahmatnya Allah, juga Allah punya sifat, yaitu Allah azabnya sangat luar biasa. Maka untuk itu apabila kita memang mau bertobat, kita harus sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Nah, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin atau Tanbihul Ghafilin atau mutiara daripada ulama-ulama itu, yaitu dikatakan bahwa orang yang bertaubat itu mempunyai ciri-ciri. Jadi kita taubatnya kalau yang bersungguh-sungguh harus bersungguh-sungguh, jangan bermain-main. Jangan setengah-setengah. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda bahwa ciri yang pertama, yang paling utama orang itu kalau memang taubatan nasuha adalah man taba lam yata'allamal ilma falaisa bitaibin. Barang siapa orang yang mengaku dirinya bertobat, tetapi dia tidak mau menuntut ilmu, dia tidak mau mencari ilmu, artinya dia tidak mau mengoreksi apa kesalahannya, maka orang itu bukan termasuk orang yang bertobat. Ini sangat menarik. Kenapa Rasulullah memberikan ciri pertama orang yang bertobat itu adalah orang yang mencari ilmu. Karena dengan ilmu kita akan tahu di mana letak kesalahan kita, apa yang kurang di dalam diri kita, sehingga apa istilahnya anak-anak sekarang itu apa? Jangan terpelosok dalam lubang yang sama. Betul. Kalau kita sudah tahu, tapi kita masih terpelosok di jalan itu, berarti kita itu entah tidak tahu atau memang sengaja. Atau betul tidak. Nah makanya kita dianjurkan harus terus mencari ilmu. Nah ini makanya Islam itu adalah mutiaranya terletak di dalam ilmu. Karena kita tahu bahwa warisan Rasulullah itu tiada yang lain kecuali Al-Quran dan ilmu. Maka semakin kita terus belajar, terus kita belajar mencari ilmu, maka semakin tahulah apa kekurangan dan kelemahan kita. Betul, Ustaz. Jadi orang yang wawasannya luas, yang referensi bacaannya itu banyak, itu mudah untuk mengetahui di mana letak kesalahan diri kita. Bukan untuk menjustis orang lain, betul, bukan untuk menyalahkan orang lain, tetapi untuk mengoreksi diri kita. Sendiri, betul. Bagaimana mungkin kita akan mengajak orang kalau diri kita sendiri masih belum tahu akan kesalahan kita. Untuk itu bagi orang yang mau bertobat, tobatnya sungguh-sungguh, mari kita berusaha untuk terus mencari ilmu. Jangan berhenti. Jangan berhenti, betul. Alhamdulillah di Malang Raya ini banyak kajian-kajian Islam. Wadahnya banyak. Banyak sekali. Apalagi bulan Ramadan ini. Betul. Di mana-mana kajian Islam terus dikumandangkan. Mudah-mudahan ini akan menjadi berkah bagi kita semuanya. Sehingga kita termasuk orang-orang yang benar-benar bertobat. Amin. Nah Ustadz, apakah ada ciri-ciri lain ya selain orang yang dia mau untuk terus belajar atau mencari ilmu, Ustadz? Orang-orang yang dia bersungguh-sungguh dalam bertobat. Iya. Jadi cirinya itu ada 8 orang yang bertobat. Tapi dalam kesempatan ini kita karena terbatas sedikit waktu, ya, betul. kita mungkin yang utama aja, Ustadz. 4 atau 3 lah ya. Iya, Ustadz. Jadi di samping kita harus thalabul ilmi, mencari ilmu, yaitu ciri orang yang bertobat sebetulnya
yang paling utama harus datang dari niatan dari tubuhnya sendiri, dari dirinya sendiri, dari dalam dirinya sendiri. Bagaimanapun dia mau bertobat, kalau semangat girohnya, kemauan di dalam tubuhnya, di dalam dirinya tidak ada untuk bertobat, ya kemungkinan dia akan sia-sia. Ibarat orang punya keinginan tapi tenaga kurang. Makanya kalau kita mempunyai kesempatan, kalau kita mempunyai niatan untuk bertobat, jangan ditunda-tunda. Disegerakan. Makanya Allah meminta kita kalau kita mau bertobat harus segera, jangan ditunda-tunda. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segeralah kamu bertobat kepada Allah, mencari permohonan, mencari pengampunan Allah. Segerakan, jangan ditunda-tunda. Karena apa? Ya sekali lagi, umur manusia tidak ada yang tahu. Betul. Manusia itu hanya ibarat orang bermain. Tinggal skenarionya, momentumnya, itu semuanya yang menentukan Allah. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Allah, maka kesempatan yang datang jangan kita sia-siakan. Ya betul Ustadz. Nah Ustadz, kalau misalnya apakah selain tadi ada ciri-ciri dari kapan kita ketika bertobat? Nah Ustadz, ketika kita kapan nih Ustadz untuk bertobat, tapi kita belum tahu gitu, itu adakah mungkin dari ajaran atau dari Al-Quran itu sendiri waktu-waktu yang mungkin lebih istimewa ketika kita untuk bertobat gitu Ustadz? Ya kalau momentum atau waktu-waktu yang paling baik untuk bertobat, sebetulnya 24 jam. Setiap waktu pun itu waktu yang paling tepat untuk bertobat. Tidak ada waktu yang khusus untuk bertobat kepada Allah. Karena sekali lagi, waktu itu berjalan dengan cepat. Betul. Kita sudah tahu bagaimana puasa ini. Sekarang sudah memasuki sekitar 12. Sudah hampir habis. Sudah hampir habis. Kita tidak terasa. Tidak terasa. Makanya kalau ada momentum seperti ini, ya mungkin salah satu momentum yang baik kita bertobat adalah di bulan puasa Ramadan ini. Apa karena? Ya karena kalau kita bertobat itu sendirian, mungkin terasa berat. Betul. Tapi kalau kita bersama-sama begini, mungkin agak enteng, ada spiritnya itu banyak, karena bersama-sama. Dorongannya tadi ada. Karena dorongan bersama-sama. Nah, Masya Allah Ustadz, jadi banyak banget ya Ustadz ya. Nanti kita bahas lagi Ustadz bagaimana taubat itu sendiri, terutama dalam bulan Ramadan ini sendiri. Tetap di Ngopi, Ngobrol Perkara Islam setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di program Ngopi, Ngobrol Perkara Islam
Terima kasih Karita Malang dan juga NU Arjosari. Kita balik lagi nih teman-teman dan pemirsa Gajena TV ngebahas bagaimana taubat itu sendiri ya Ustadz ya. Nah Ustadz tadi kan sudah disebutkan ciri-cirinya. Yang pertama itu adalah orang yang masih dia bersungguh-sungguh bahkan ingin terus mencari ilmu gitu ya Ustadz. Kemudian juga harus dorongannya dari diri sendiri, dari dalam nih Ustadz nih. Ada mungkin yang utama lagi Ustadz ciri-cirinya? Ya ini yang paling mungkin menurut saya yang paling esensial. Di samping mencari ilmu, bahwa yang kedua itu adalah ciri yang bertobat, yaitu dia mau mengganti atau keluar dari pergaulannya. Jadi yang buruk-buruk ditinggalkan ya Ustadz. Jadi, langsung ya. Ciri yang selanjutnya yaitu mantaba walam yattil ashabahu falaisa min taibin. Barang siapa orang yang bertaubat tetapi dia tidak mau mengganti temannya, maka itu bukan termasuk orang bertaubat. Nah ini yang menurut saya paling esensial. Karena apa? Pengaruh teman, pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Mungkin kita yang sudah biasa bergaul ini bisa merasakan sendiri. Betul, melihat mana yang teman yang baik, mana yang karena baik. Kalau kita bertaubat, tetapi kan kita masih dengan orang-orang yang sama, yang mana orang-orang itu tidak menarik dirinya untuk mengenal dan dekat kepada Allah, tetapi dia merasa mau bertaubat untuk kembali kepada Allah, mana mungkin? Betul. Mana mungkin? Jadi istilahnya anak-anak sekarang itu harus move on. Iya, harus move on. Harus move on, harus keluar. Betul. Mau nggak mau kita harus keluar dari persahabatan, dari pertemanan yang pertemanan itu mengajak kita untuk menjauh kepada Allah. Menjadi pertemanan kepada orang-orang yang mengajak kita dekat kepada Allah. Ini luar biasa. Karena bagaimanapun pergaulan itu memang sesuatu yang menentukan orang itu jelek ataupun baik. Bahkan dikatakan kalau kita ingin mengetahui bagaimana orang itu baik atau buruk, maka lihatlah dia dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan orang baik, insya Allah dia termasuk orang baik. Tetapi kalau dia bergaul dengan orang yang non sewu kurang baik, kita tidak berbuat pun akan dijustis orang bahwa dia tidak baik. Padahal kita sudah bertobat itu, Ustaz, karena lingkungannya masih sama, kurang baik, akhirnya dicapnya seperti itu terus. Tetap tidak akan baik. Makanya kalau kita ingin bertobat harus segera move on, keluar. Nah Ustadz, kalau lingkungan kita justru misalnya ada ya lingkungan terdekat misalnya, sebutlah saja mungkin keluarga atau orang tua yang anaknya sebenarnya dia ingin bertobat gitu Ustadz ya. Apakah kita langsung keluar meninggalkan lingkungan terdekat keluarga itu kan nggak boleh, istilahnya kan kita nggak boleh keluar dari keluarga ya. Baik kalau dia berhubungan dengan orang tua atau mungkin siapa gitu yang di lingkungan terdekat. Apakah dengan kita bertaubat bisa mengajak juga orang lain untuk bertaubat juga Ustadz atau bagaimana Ustadz adabnya? Nah, tentunya kalau kita bertaubat sungguh-sungguh. Kalau langsung pergi kan itu kayak kan. Yang pertama kalau secara ekstrim dari keluarga, kalau kita nggak siap nggak mungkin. Nah kalau kita mau keluarga itu misalnya kurang mendukung kita, tapi kita belum siap secara esensialnya, terus kita mau kemana? Makanya taubat juga pun tidak ekstrim begitu. Tidak instan. Tidak instan, harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan. Kalau memang keluarga kita tidak mendukung, usahakan kalau kita tidak bisa kemana-mana, tetap di dalamnya, tetapi kita tidak boleh ikut arus di dalamnya. Berusaha kita sekuat tenaga untuk tidak terbawa arus. Betul, harus kembali menjalani. Harus kembali. Ya kalau kita di keluarga tidak mendukung, toh kita bisa mencari teman di luar. Betul. Makanya alhamdulillah kita sekarang di Malang ini kan banyak masjid, banyak musola yang memberi kesempatan kepada anak-anak muda untuk melakukan kegiatan, untuk bergaul yang di dalamnya itu fun-fun, baik-baik saja. Betul. Jadi kita tidak membedakan. Makanya orang yang bertaubat ketika dia bergaul dengan anak-anak yang baik, dia memperoleh suasana yang baik, maka diusahakan mereka dia itu damai.
Betul. senang, kerasan. Betul. di Akhirnya sana. terbiasa ya Ustaz Terbiasa. ya. Betul. Jangan kita, sehingga dia merasa bahwa ketika dia berteman dengan orang yang kurang baik, dia merasa senang. Ketika bersama-sama orang yang baik, usahakan dia justru lebih senang. Lebih senang lagi. Betul. Sehingga dia tidak ada niatan untuk kembali. Tapi kalau kita dengan orang-orang yang baik, dia merasa tertekan, apalagi dibully, apalagi diungkit-ungkit masa lalunya, sehingga dia merasa tertekan dan tidak terawati, tidak didukung oleh lingkungan yang baru. Yang mau tidak mau dia pasti akan kembali ke tempat yang semula. Untuk itu, para pemirsa Gajah Ini TV yang terhormat, apabila ada orang-orang yang dirinya ingin merasa bertobat, masuk ke lingkungan kita, entah itu di majelis taklim, entah itu di musola, entah itu di masjid, entah itu di remaja masjid, jangan dibully, jangan diungkit-ungkit masa lalunya. Biarlah masa lalu menjadi catatan dia. Mari kita sesama umat muslim, sesama umat Rasulullah, kita rangkul mereka. Jangan malah kita bully-bully. Kan terkadang kita ada orang-orang yang biasanya tidak mau sholat. Betul. Begitu naik ke musola mau sholat, malah dijauhi. Langsung ditegur. Betul. Kok jungarin kamu? Kok jungarin mau sholat? Saat mau berubah jadi lebih baik malah ditegur seperti malah itu. Ditegur, akhirnya dia akan mental hatinya. Betul, malah betul. Saya serba salah. Ketika saya nggak sholat katanya harus sholat. Betul. Begitu mau sholat dibully, harus katakan begini-begini. Akhirnya dia mental, tidak jadi tobat. Nah, sekali lagi pengaruh lingkungan itu sangat besar terhadap orang-orang yang mau bertobat. Luar biasa Ustadz ya. Jadi memang pengaruh lingkungan itu mempengaruhi kita juga dalam istiqomah di dalam taubat itu sendiri ya Ustadz ya. Nah Ustadz, kalau misalnya ketika kita taubat itu apakah kita bisa melakukannya sendiri atau harus ada yang menuntut atau menuntun atau mendampingi atau seperti apa Ustadz? Ya, makanya pergaulan itu sekali lagi, pergaulan itu sekali lagi sangat penting. Nah, kaitannya dengan yang tadi. Maka ketika orang itu bertaubat, dia mau mencari ilmu. Nah, di saat mencari ilmu, dia akan menemukan banyak-banyak teman. Ya, betul. Orang-orang baru, orang-orang yang selama ini tidak dia kenal. Majelis-majelis yang selama ini tidak pernah dia masuki. Ketika dia mencari ilmu, bertemu dengan orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang sergap ngaji dan sebagainya, dia pasti akan punya guru. Nah, ketika dia menemukan seorang guru yang cocok di dalam hatinya, dia akan mempunyai panutan. Karena panutan ini sangat penting. Maka Rasulullah itu diutus bukan hanya untuk menyampaikan, tetapi menjadi figur. Menjadi figur yang dilihat, yang diikuti. Menjadi tauladannya. Menjadi suri tauladan. Makanya seorang figur itu sangat menentukan bagi orang yang bertobat. Berarti kalau misalnya ketika bertobat tidak hanya cukup dengan sholat taubat itu sendiri ya Ustaz ya? Tidak cukup. Sholat taubat itu kan rangkaian dari sesuatu yang orang itu sudah menyatakan dirinya bertobat. Bertobat, betul. Jadi tidak mungkin orang itu melakukan sholat taubat kalau perbuatannya masih belum berubah. Oh iya, benar-benar. Kalau dia masih berada di tempat yang salah, mana mungkin dia akan ingat Allah. Nah, ketika dia sudah masuk ke tempat yang tempat itu sudah berubah secara berlahan, pasti kalau hatinya sudah tertarik dengan sesuatu yang dia sudah sangat ingin mendekatkan diri dengan Allah, maka salah satu caranya kita tuntun untuk membaca istighfar, melakukan sholat taubat dan sebagainya. Nah itu Ustaz, nanti mungkin di segmen berikutnya kita bahas bagaimana sih caranya atau mungkin tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk proses bertaubat itu Ustaz ya. Baik teman-teman pemirsa Gajah Ini TV, kita kembali lagi di Ngopi setelah pesan berikut ini.
Balik lagi di program Ngopi, Ngobrol Perkara Islam bersama Karita dan juga NU Arjosari. Balik lagi nih Ustadz nih, tadi ketika kita ingin bertobat itu kan tadi setelah kita mencari dulu nih bagaimana sih apa kesalahan kita, mencari ilmu tadi Ustadz ya. Kemudian juga melaksanakan tadi ada yang menuntun kita dengan lingkungan kita yang baik gitu Ustadz. Mungkin ada tahapannya seperti apa sih sebenarnya Ustadz? Nah, tahapan selanjutnya kalau kita memang sudah bertobat sungguh-sungguh dan kita sudah melupakan masa lalu, kita menetap yang masa depan dengan pergaulan yang baru, dengan teman-teman yang baru, yang mampu mendorong kita untuk terus mendekat kepada Allah, menjauhi kemaksiatan dan sebagainya. Maka proses selanjutnya yaitu adalah dengan amal, dengan perbuatan. Karena salah satu ciri selanjutnya orang yang bertaubat yaitu mengganti akhlaknya atau amalnya, yang amal pertamanya itu adalah buruk diganti dengan amal yang baik. Dikatakan bahwa barang siapa orang yang menginginkan surga tetapi dia tidak berbuat, tidak melakukan amal yang menyebabkan amal itu masuk ke surga, maka pengakuannya itu adalah kadzab, bohong. Istilahnya hanya angan-angan saja. Betul, hanya diucapkan saja. Hanya ucapan saja. Bagaimana mungkin kita memperoleh sesuatu, menggapai sesuatu cita-cita, tapi tidak ada actionnya. Betul. Hanya angan-angan juga saja. Ya Ustadz ya. Ya halu. Betul. Omong halu. kosong. Halu kata anak-anak sekarang. Iya betul. Halu. Tapi barang siapa orang yang mengatakan dia takut neraka, tapi dia malah melaksanakan apa yang menyebabkan dia masuk neraka, ya sama aja, dia bohong. Artinya apa? Kita itu bagaimanapun, mau baik atau tidak, itu tergantung diri kita. Maka tahap selanjutnya, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita sudah niatan, sudah untuk bertobat, kuat dari dalam tubuh, dalam diri kita, kita sudah keluar dari lingkungan yang buruk tadi. Yang buruk itu kita sudah terus belajar thalabul ilmi bersama-sama dengan orang-orang yang baik. Maka tahapan selanjutnya, barang siapa orang yang bertobat tetapi dia tidak bertambah ibadahnya, maka itu bukan orang yang bertobat. Maka langkah selanjutnya kita berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Perbaiki ibadah ya Ustadz ya. Ibadah-ibadah yang telah kita tinggalkan harus kita laksanakan kembali. Istilahnya diqadha, ya, diqadha. Diganti. Kalau selama ini kita tidak melaksanakan sholat, maka sholat yang selama kita tinggalkan kita ganti. Puasa yang selama ini kita tinggalkan, tidak pernah kita kerjakan, ya harus kita diganti. Nah tentu dengan ada pembimbingnya, harus ada gurunya, jangan hanya dikerjakan sendiri. Betul. Boleh kita membaca buku, boleh kita membaca referensi, tapi kalau tidak ada gurunya, ini bahaya. Ini bahaya. Bahaya gimana Ustaz? Bahayanya apa? Karena ilmu itu harus ada penuntun yang ahli di dalamnya. Mungkin kalau soal dunia bisa otodidak. Benar. Tapi kalau soal ilmu agama, itu harus ada penuntunnya. Karena kalau kita salah menyimpulkan, maka akibatnya akan fatal. Karena banyak ilmu agama-agama itu, ilmu agama yang ada sir rahasianya, yang kita itu tidak tahu kecuali harus bertanya kepada orang yang ahli. Betul. Atau nanti kita salah penafsiran. Salah penafsiran. Betul. Akhirnya kita malah terjerumus kepada dosa yang lebih besar. Maka untuk itu setelah kita melaksanakan amal-amal apapun yang kita tinggalkan, biasanya kita dituntun yang pertama itu memperbanyak membaca istighfar kepada Allah. Mohon ampunan ya Mohon Ustaz. ampun kepada Allah. Jadi dengan mohon ampun dengan Allah, Allah pastikan bahwa seberapapun dosa yang kita kerjakan, asalkan taubatnya sungguh-sungguh, maka Allah akan segera mengampuninya. Kemudian yang kedua, perbanyak melaksanakan sholat, yang biasanya kita dihimbau
bagi orang yang bertobat, cara yang paling mudah untuk tobat nasuha adalah jangan meninggalkan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu kan fadilahnya luar biasa. Betul, betul. Luar Dan lingkungannya biasa. orang-orang yang Lingkungannya orang-orang yang ahli sholat. betul. Terus kita dijamin kalau kita sholat berjamaah pasti sholatnya diterima oleh Allah. Allah tidak melihat seberapa khusyuknya orang itu. Allah tidak melihat bagaimana ahlinya atau bacaannya orang itu. Kalau kita sholat berjamaah, satu diterima, semuanya diterima oleh Allah. Masya Allah. Makanya ini alhamdulillah di Malang ini gerakan sholat berjamaah Makin gencar ya Ustaz sangat ya? luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan itu hal yang positif ya Ustaz Sangat ya? positif. Makanya saya kira kalau lingkungan di sini, kalau lingkungan Malang Raya ini untuk orang-orang yang mau mencari atau orang-orang yang mau bertobat, insya Allah lingkungannya ini sangat mendukung. Sudah mendukung. Sangat mendukung. Sangat mendukung. Saya kira banyak universitas, banyak kampus, kemudian banyak majelis-majelis taklim. Kampung-kampung di Malang ini sangat islami sekali. Sangat islami. Alhamdulillah. Di sini di Arjosari aja musola itu banyak sekitar 20. Tapi kegiatan Ramadannya itu semuanya aktif, berjalan. betul. Semuanya berjalan. Kita bisa ukur di Malang Raya ini semua masjid, semua musola ada takjil. Ya kan? Ada takjil, ada Jumat berkah. Jumat berkah, betul. Yang semuanya itu insya Allah mendorong mereka yang bertobat itu tidak merasa dirinya sendirian. Sendiri, betul. Sekali lagi, dengan mereka bergabung dengan orang-orang yang baik, mudah-mudahan hatinya merasa senang. Ternyata ketika saya bersama dengan orang-orang yang tidak baik, terayomi, ketika dia masuk bergabung dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, justru dia merasa lebih terayomi. Makin dituntun gitu Makin Ustaz ya. dituntun. Betul. Mungkin ditambah dengan teman-teman yang fun, Betul. dengan teman-teman yang semangat, Sama-sama sama-sama membimbing. Nah. Makanya sekali lagi janganlah menampilkan Islam itu dalam keadaan kekerasan. Islam itu rahmatan lil alamin. Jangan kereng-kereng lah. Iya, betul. Jangan kereng-kereng. Karena sekali lagi menarik seseorang untuk dekat kepada Allah, itu yang kita ambil itu adalah hati. Hatinya. Tidak mungkin seseorang yang ditarik hatinya itu mau ikut masuk kepada kita kalau dengan cara keras. Yang keras, betul. Tapi kalau kita lemah lembut, orang itu kalau sudah hatinya tertarik, tanpa diminta pun, dia akan mencari. Kesadarannya akhirnya muncul. Ustaz. Sadarannya dia sendiri akan muncul. Keinginan sendiri tadi Ustaz Iya. ya. Kalau sudah hatinya tertarik, dia merasa terayomi, tanpa kita minta, dia akan datang dengan sendirinya. Nah, Masya Allah Ustaz. Jadi peran di mana masyarakat juga yang mendukung ketika kita menerima orang-orang yang istilahnya mau bertobat. Nah, itu kan semakin ketika kita ada kemauan untuk bertobat, akhirnya jadi enak gitu Ustaznya, ada jalannya gitu Ada Ustaznya. jalannya. Ustaz. Nah, Ustaz balik lagi kalau misalnya tadi lingkungannya ini, nauzubillah dia tidak mendukung nih Ustaz. Apakah kita yang ingin bertobat harus terus mencari seperti apa Ustaz? Iya. Istilahnya dalam Islam itu kan uzlah. Uzlah. Seperti waktu Nabi Muhammad itu dari Mekah kemudian hijrah ke Madinah seperti itu. Prosesnya Rasulullah mencari kebenaran dulu bagaimana? Ketika di Mekah itu penuh dengan kemaksiatan. Ketika Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul, beliau uzlahnya ke Gua Hiro. Betul, Gua Hiro. Nah kita kalau mau ekstrim, kalau memang lingkungan itu tidak mendukung kita untuk bertobat, segera pindah. Itu ekstrim. Ekstrimnya seperti itu, betul. Tapi kan sekali lagi, kalau di masyarakat sekarang kan agak sulit ya Ustadz ya. apalagi biaya hidup sekarang kan Betul. tinggi. Betul. Kalau sudah punya rumah di sana, dia tidak punya biaya untuk tempat lain. Usahakan kita tetapi harus kokoh bagaikan karang. Tidak mudah goyah lagi ya. Jangan terbawa arus. Jangan terbawa arus. Kita kokoh, kita teguh pendirian. Apapun bentuknya, apapun godaannya harus kita tahan. Betul, Ustaz. Toh kita bertempat di situ, di lingkungan itu, tidak harus ikut lingkungan itu.
Kan kita masih banyak bisa keluar. Betul. Atau Bisa ya keluar. berdiam diri di rumah itu apakah Iya. diperbolehkan Ustadz ketika memang lingkungan kita tidak mendukung? Boleh saja. Seperti tadi Nabi Muhammad kan berdiam diri di Gua Hiro. Kalau lingkungan memang tidak mendukung, ya kita bersosialisasi sebatas sosialisasi yang tidak mengandung kemaksiatan. Ketika mengandung kemaksiatan, kita harus menahan diri. Kita harus menahan diri, dan ya itu tadi, ketika dia mau berinteraksi dengan yang lain, carilah interaksi yang Dengan teman-temannya itu adalah orang-orang yang baik. Terus sekarang berinteraksi tidak harus bertemu fisik. Betul, karena sekarang ada media juga, Medianya media sosial atau mungkin ya dengan teknologi ya Luar Ustadz ya. biasa. Kita di rumah masih bisa berinteraksi Bahkan dengan kita yang lain. mungkin mau lihat dari ulama-ulama yang ada di Mekah atau mungkin di Iya. luar negeri itu bisa Kan untuk jadi bisa. panutannya. Sekarang YouTube Betul. sudah 24 jam nonstop. Nah, kalau kita mengatakan tetapi di dalam HP-nya masih orang-orang yang sama. Nah, Iya betul Ustadz. Masih Makanya- mengajak hal yang tidak baik ya iya, Ustadz ya. ketika kita sudah mau Kemaksiatan. move on, ya kita ganti semuanya. Kontaknya hapus. Kontaknya di lock semua. Betul. Kayak HP berarti benar-benar harus diinstal ulang gitu Ustadz ya. Betul, Kalau ya. memang kita itu memang bertaubatan nasuha. Taubatun nasuha. Nah Ustadz, setelah amalan tadi kita beramal soleh lah istilahnya Ustadz, adakah lain ciri-ciri atau mungkin tahapan yang harus kita lalui ketika kita bertaubat Ustadz? Ini yang paling penting. Tahapan selanjutnya, kalau memang orang itu adalah taubatan nasuha, setelah kita belajar, lingkungan pergaulan sudah kita temukan orang-orang yang baik, kita menemukan guru yang bisa membimbing kita. Betul. Maka selanjutnya ini yang paling penting, berhati-hati di dalam makanan. Makanan. Jadi makanan ini sangat pengaruh. Maksudnya makanan yang jelas kan ada makanan yang haram dan Iya. halal. Apakah justru ya seperti apa Ustadz? Iya. Jadi orang yang bertobat itu berhati-hati di dalam segi makanan. Jangan sampai kita memakan barang yang haram. Termasuk pun cara mendapatkannya Iya. Ustadz ya. Jadi makan yang haram kan bermacam-macam. Betul. Memang makanannya itu haram. Haram diharamkan, Atau cara mendapatkannya yang haram. Pokoknya sesuatu yang sekiranya barang itu tidak jelas. Jangan diusahakan, jangan sampai masuk ke dalam perut kita. Karena apa? Di dalam kitab kecil ya, kitab Wasiatul Mustafa, wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali itu dikatakan bahwa barang siapa orang yang makan makanan itu makanan halal masuk ke dalam tubuh kita, maka itu akan menyebabkan hati kita itu menjadi hati yang halus, hati yang lembut. Darah yang mengalir di dalam tubuh kita itu darah yang bersih, bebas daripada perkara haram. Apa efeknya? Efeknya kita itu akan mudah untuk melakukan ibadah. Istilahnya apa? Semangatnya, betul. Semangatnya luar biasa. Tetapi apabila makanan yang kita makan, yang kita masuk itu ke dalam tubuh kita, itu barang yang subhat, Yang tidak halal ya. yang tidak kelihatan jelas. Oh, tidak kelihatan jelas ya. Subhat itu kan campur-campur. Betul, kita nggak tahu itu halal Iya. atau haram gitu Ustadz ya. Dikatakan haram ya belum, dikatakan halal ya enggak Tidak halal. Artinya campur-campur. Betul. Maka ketika barang yang subhat masuk ke dalam tubuh kita, maka hati kita itu akan menjadi hati yang petang, hati yang gelap. Hati yang gelap itu apa? Hati yang mudah gelisah, Tidak tenang. tidak gelisah. tenang. Hati yang menyebabkan orang itu membabi buta. Yaitu tadi, tidak tahu haram, tidak tahu halal. Pokoknya dia dapat. Dan itu akan menyebabkan dirinya akan merasa malas untuk melaksanakan ibadah. Melakukan ibadah. Yang ketiga, apabila makanan itu, barang yang masuk yang kita makan itu barang yang haram, maka itu akan menyebabkan hati kita itu akan mati. Nah, kalau sudah hati mati, ini sangat sulit untuk menerima kebaikan. Sangat sulit untuk menerima kebenaran. Karena hatinya sudah mati. Dikasih nasihat selalu
mental. Mental, betul. Ya. Dinasihati malah menasihati. Betul. Diajak malah mentang-mentang. Betul. Nah ini akibatnya daripada makanan. Makanya sekali lagi faktor orang yang bertaubat selanjutnya yang paling dominan itu dari segi makanan. Kita usahakan berhati-hati, sungguh-sungguh berhati-hati. Betul. Sungguh-sungguh berhati-hati. Sungguh-sungguh. Padahal itu kita tidak sadar mungkin ya Ustadz, hal yang kecil aja dari makanan tuh sangat mempengaruhi Sangat ternyata itu Ustadz ya. Sangat mempengaruhi. Makanya wasiatnya Rasulullah pada Sayyidina Ali yang pertama itu soal makanan. Terkait halal dan haram tadi Ustadz, apakah hanya di makanan saja atau segala sesuatu yang kita laksanakan atau yang kita kenakan juga berpengaruh Ustadz? Ya kalau bisa seluruhnya. Tapi yang paling terpenting yang masuk tadi. Yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanan dan minuman yang makanan dan minuman. Karena itu akan berproses di dalam tubuh kita. Mempengaruhi juga ternyata untuk apa ya, dalam segi medis atau mungkin kesehatan tubuh itu juga ternyata ada pengaruhnya Ustadz. Ada pengaruhnya. Kenapa? Karena kalau makanan itu masuk, kan diproses nanti menjadi darah. Betul. Nah, sedangkan darah itu mengalir di tubuh kita 24 jam. Masya Allah, jadi banyak banget ya teman-teman ya, kita banyak dapat ilmu dan insight baru di mana yang mengingatkan kita lagi Ustadz ya. Nanti kita akan bahas lagi Ustadz bagaimana tentang taubat itu sendiri, tetap di Ngopi, Ngobrol Perkara Islam setelah pesan berikut ini. Kembali lagi di program Ngopi, Ngobrol Perkara Islam bersama Karita dan juga NU Arjosari. Kita masih ngebahas nih gimana tentang taubat itu sendiri ya Ustadz ya. Ada lagi mungkin Ustadz ciri-ciri atau mungkin amalan atau mungkin apa tahapan yang harus kita lalui ketika kita benar-benar taubatan nasuha tadi Ustadz? Ya itu. Jadi mungkin ini tahapan yang paling esensial ya, yaitu makanan tadi. Makanan tadi ya. Makanan itu menentukan seseorang. Dia akan menjadi baik terus atau dia akan menjadi buruk terus. Nah Ustadz, kalau tadi misalnya makanan tadi yang kan ada golongan yang kedua yang kita ragu-ragu, kita nggak tahu nih. Nah untuk apakah ada tahapan atau doa atau amalan yang agar ya kita nggak tahu nih makanan kita haram atau halal gitu Ustadz? Ada mungkin doanya atau apa? Yang penting yang pertama secara zatiyah, secara fisiknya makan itu halal. Secara fisik ya. Ya, jadi kalau memang secara fisik sudah diharamkan, tidak dilarang ya seperti ya, itu. Ya kita tinggalkan. Betul. Tetapi kalau secara fisik, secara zatiyahnya, secara makanan memang makanan yang halal. Tetapi kita tidak tahu dari mana ini asalnya. Betul. Terus langsung kita berikan. Maka kita husnuzon kepada orang yang memberi. Maka ya itu tadi, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan karena kita tidak tahu terus kita mau bertanya kan sulit. Betul. Masa kita mau bertanya? Setiap dikasih makan ini halal Iya. apa haram gitu, malah tersinggung Ini jadinya Ustaz. Kamu memperolehnya dari mana? Caranya bagaimana? Kan Ya nyembelihnya halal ini enggak. malah menyinggung orang lain. Betul. Kalau memang zatiahnya sudah halal, maka kita tentu saja bahwa ini memang perkara yang halal. Ya kita makan. Tetapi setelah itu sekali lagi, makanya kita terus diusahakan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Rasulullah yang sudah dijamin surga milik Rasulullah, istighfarnya aja 1 hari 1 malam tidak kurang daripada 100. Apalagi kita. Jadi ya kita berusaha berikhtiar sekuat tenaga untuk mencari rezeki makanan yang halal. Utamanya nun sewu untuk putra-putri kita. Betul. Untuk putri kita usahakan yang masuk kepada putra-putri kita itu makanan yang halal. Prioritaskan nomor 1 yang halal. Jangan hanya 4 sehat, 5 sempurna. 5 sempurna. Kan sekarang yang digembor-gemborkan 4 sehat 5 sempurna. Bukan hanya bergizi ya Ustaz ya. Tapi yang halal diabaikan. Padahal zaman saya kecil-kecilan itu makanan itu dari segi gizi mungkin ya masih belum terlalu ya Ustaz. belum terlalu, orang kita makan nasi dengan Apa kerupuk aja, betul. sudah masuk, sudah senang. Betul Ustaz. Tapi yang penting halal. Nyatanya banyak itu orang-orang yang dulu makannya kurang bergizi, tapi ya sehat-sehat saja. Betul. Tapi kenapa sekarang dengan gencarnya makanan-makanan yang bergizi, makanan yang Sehat. instan, sehat, bergizi, bahkan harganya mahal-mahal, kok menjadikan anak-anak kita itu semakin susah untuk dibimbing? Kan kadang-kadang banyak kenakalan anak-anak remaja. Maka kuncinya mungkin makanan yang masuk itu adalah terkontaminasi dengan makanan yang haram. Untuk itu tanggung jawab orang tua. Mari kita berusaha menseleksi makanan. Kalau memang usaha kita tidak 100% halal, usahakan jangan dibuat makanan untuk putra-putri kita. Buat yang lain saja, yang tidak masuk ke dalam perut kita. Kan kita sudah tahu bagaimana ulama-ulama yang dulu dan menjaganya, beristiarnya, istihadnya, menjaga makanan. Itu luar biasa jadinya. Luar biasa jadinya. Kita tahu, mungkin sudah pernah membaca bagaimana sejarahnya bapak daripada Imam Ahmad bin Syafi'i, Hanbal bin Syafi'i. Ini pekerjaan yang bisa menciptakan ulama sekali per Imam Syafi'i yang luar biasa itu. Betul. Kita lihat bagaimana kisahnya itu. Ketika dia memakan apel, yang apel itu hanyut di sungai. Padahal barang yang hanyut di sungai yang sudah bersih, sudah terbuang. Tapi beliau karena menjaga sesuatu yang masuk di dalam perutnya, dia tahu apel ini masih ada yang punya. Meskipun sudah hanyut di kali, dia cari orangnya, minta untuk dihalalkan. Itu satu apel lagi kita. Betul. Kita nggak tahu datangnya dari mana gitu Ustaz ya. Pokoknya sudah ada, nggak tahu. Iya, Paples makan aja. Nah itu Ustaz, ketika misalnya kita nggak tahu nih, ingin memberikan kepada anak kita atau keturunan kita dengan kita udah berusaha mencari rezeki yang halal, tapi kan ada hal yang mungkin kita masih ragu atau kita nggak tahu itu benar-benar halal atau enggak gitu Ustaz. Itu seperti apa Ustaz? Apakah cukup dengan istighfar tadi atau adakah doa yang bisa kita sampaikan? Selanjutnya, kalau untuk berhubungan dengan putra-putri kita, peran seorang ibu yang sangat menentukan. Makanya ketika kita sudah berikhtiar sungguh-sungguh, di mana namanya anak ya, terkadang bergaul di luar, makan di luar, bersama teman-temannya, yang kadang-kadang kita juga nggak tahu yang dimakan apa sama siapa. Maka momentum yang paling menentukan adalah doa seorang ibu. Maka seorang ibu, seorang orang tua harus jangan bosan-bosan untuk mendoakan anaknya. Minimal setiap hari dibacakan
Fatihah. Bacakan Al-Fatihah. Dimintakan istighfar kepada Allah. Ibu itu peranannya sangat penting. Doa dari ibu ya Ustadz ya, Doa itu dari yang... ibu. Doa dari ibu itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena apa? Ibu itu tempat pertapaan anak 9 bulan. Betul. Tidak ada yang bisa mengganti itu. Perannya Tidak madrasah ada pertama. yang bisa mengganti itu. Betul. Sebelum kelahir ke dunia, seorang anak itu sudah bersama dengan ibunya 9 bulan. Tidak ada yang bisa mengganti ini. Betul. Jadi 9 bulan ini tidak akan bisa terganti. Makanya doanya seorang ibu itu Anak itu sangat mustajab. mustajab. Karena dia 9 bulan di sana. Betul Ustaz. Karena 9 bulan dia di sana. Sebelum dia dicipta, dia sudah dititipkan di sana. Sebelum melihat dunia. Iya. Sebelum dia tahu kehidupan, seorang ibu yang memberikan kehidupan. Betul, Insya Allah. Maka untuk menjadikan anak-anak kita yang soleh, anak-anak yang mau bertobat, peran ibu sangat luar biasa. Masya Allah. Makanya seorang orang tua jangan sampai mendoakan jelek kepada anaknya. Nah itu betul Ustaz. Sebagai seburuk, sejelek apapun seorang anak, jangan sampai orang tua mendoakan yang jelek. Berucap yang jelek pun tidak Iya, boleh Ustaz jangan. ya. Masya Kalau Allah. kita melihat anak kita jelek, orang tua mari berusaha terus bermujahadah, minta kepada Allah supaya anaknya dirubah. Ini peranan orang tua. Karena bagaimanapun dia kan buah hati kita. Berarti untuk kalau anak itu melakukan kesalahan, sebenarnya karena anak ini belum juga tahu cara bertobat, ya orang tuanya yang mendoakan ya Ustaz ya. Iya, mendoakan. Di samping kita tegur, orang tuanya jangan memohon putus-putus ampunan, untuk minta kepada memperbaiki Allah. anaknya. Insya Allah, Masya Allah. anak itu buah hati kita. Dia tidak minta dilahirkan. Allah yang menitipkan kepada kita. Dia terlahir dari keluarga-keluarga siapapun. Dia Dan tidak jadi apa minta. tergantung orang tua. Tergantung. Allah yang menitipkan. Makanya ketika kita melihat anak-anak kita melakukan kesalahan, jangan dihukum terlalu keras, betul. Terlalu keras. Introspeksi orang tuanya. Mungkin kita yang kurang mendoakan kepada Allah. Kalau kita terus minta kepada Allah, pasti dirubah oleh Allah. Orang yang menciptakan itu Allah. Betul, Masya Allah. Yang tahu karakternya itu Allah. Ini jadi kita diingatkan lagi itu Ustaz ya. Ini balik lagi ke taubat itu sendiri. Apakah ada lagi ya Ustaz, apa ciri atau mungkin tahapan lain yang mungkin bisa diamalkan? Setelah kita memang sudah melampaui taubat itu, tahapan-tahapan itu, sekali lagi kita tutup dengan apa? Memperbanyak, mengganti ibadah yang kita tinggalkan. Ibadah yang kita tinggalkan. Ibadah yang kita tinggalkan. Nah, di dalam Al-Quran itu kan Allah bertanya, masalakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kamu itu masuk neraka? Nah, kalau di dalam pesantren itu salaka itu maknanya menambah, mencari, berjalan. Jadi kita itu masuk neraka sakor itu kita sendiri. Karena kita sendiri. Kita yang berjalan. Kita itu salah arah berjalan menuju ke neraka sakor. Mereka menjawab, lam naku minal musholin. Karena saya tidak melakukan sholat. Jadi artinya apa? Orang yang tidak melakukan sholat, bagaimanapun dia pasti masuk neraka sakor. Karena apa? Karena dia memang berjalan ke sana. Betul. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak masuk neraka sakor? Ya, sholat. Ya harus berputar 180 derajat. Betul. Jalannya itu harus berputar arah. Ya apa? Laksanakanlah Sholat dengan baik. Nah, makanya kalau kita sudah merasa bertobat, ya itu tadi. Perbaiki amal-amal yang kita tinggalkan, kita ganti. Sholatnya kita qadha. Betul. Belum lagi ibadah-ibadah lain mungkin diperbaiki. Kalau kita masih belum mampu melaksanakan sendiri, yaitu tadi jalan keluarnya. Ada yang mendampingi. Berjamaah. Lingkungannya, berjamaah betul. Berjamaah, 5 waktu berjamaah. Puasa harus kita qadha. Yang sudah dulu-dulu ditinggal-tinggal kita qadha. Kita berusaha untuk berbuat baik. Kemudian yang lebih esensial lagi, ciri orang yang bertobat itu adalah
senang bersedekah. Senang bersedekah. Wah, ditutup dengan sedekah ya Ustadz Iya. ya. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Mungkin Ustadz terakhir kita sama-sama berdoa mohon dipimpin biar kita Iya. semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala mumpung di bulan Ramadan Ustadz. Monggo. Alhamdulillah tidak terasa ya. Memang waktu itu berjalan dengan sangat cepat. Cepat betul Ustadz. Alhamdulillah perbincangan kita tidak terasa. Sudah hampir 1 jam. Betul Ustadz. Mudah-mudahan para pemirsa Gajayana TV, apa yang kita obrolkan meskipun santai, ya, serius tapi santai, Serius tapi ya, santai. akan ada manfaatnya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan membawa ilmu yang manfaat, Amin. utamanya kepada diri saya pribadi. Karena orang-orang itu hanya bisa bicara, tapi dia tidak mengamalkannya, itu hisabnya luar biasa. No. Berat nggak besok. Asyadul adab yaumul qiyamah al-alim la ya'lamu bi'ani. Orang yang adabnya itu berat di hadapan Allah adalah orang yang bicara tapi dia tidak mengamalkan. Mudah-mudahan saya pribadi diberi kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan. Karena kalau cuma bicara tok itu banyak yang bisa. Betul, betul Ustadz. Bahkan di dalam Al-Quran itu kan disinggung kalian Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Orang beriman, kenapa kamu berbicara tapi kamu tidak mengerjakan? Mudah-mudahan dengan puasa bulan Ramadan ini kita semuanya diberi keberkahan. Amin. Amin. Diberi hidayah, kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Karena sekali lagi buah daripada ilmu itu adalah amal. Mudah-mudahan yang telah kita pelajari bersama mampu kita amalkan meskipun tidak seluruhnya. Betul. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah. Amin. Dan sekali lagi mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapat maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang bertaubat dan nasuha. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takbirana wa tamjidana wa tahlilana wa tadarru'ana wa khusu'ana wa la tadrib wujuhana ya ilahal awwalin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al أولادنا وتلامذنا وجماعتنا وأهلنا يا الله من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلهم وإياهم من أهل السوء وأهل الضير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ورحمهم كما ربونا صغارا. اللهم زدنا يا الله علما نافعا ورزقا حلالا كثيرا طيبا وسعة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدلله رب العالمين. Terima kasih banyak Ustadz, luar biasa teman-teman Gajayana TV. Mudah-mudahan teman-teman semuanya juga semakin niat lagi untuk mari kita sama-sama berbagi diri gitu Ustadz ya. Kita nanti saksikan lagi episode berikutnya di Ngopi Ngobrol Perkara Islam, tetap di Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.